Kisah Soekarno tinggalkan istana negara, bawa satu benda terbungkus koran jelang Soeharto berkuasa. Menjelang Soeharto berkuasa, Soekarno yang tak lagi memiliki kewenangan pun terpaksa meninggalkan istana negara. Tanda-tanda kekuasaan Soekarno akan berakhir tampak nyata setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Di sisi lain, era kekuasaan Soeharto pun perlahan melesat hingga akhirnya menduduki jabatan orang nomor 1 di Indonesia. Melansir dari buku berjudul Selangkah Lebih Dekat dengan Soekarno, tulisan Aji Nugroho yang diterbitkan tahun 2017, beredar kabar kalau Soekarno dipaksa Soeharto untuk meninggalkan istana negara. Saat meninggalkan istana negara, Soekarno meninggalkan sejumlah barang berharga, di antaranya berbagai kemeja favorit hingga arloji Rolex dan berbagai barang berharga lainnya. Meski demikian, ada satu barang berharga yang justru dibawa oleh Soekarno. Ketika meninggalkan istana kepresidenan, Bung Karno hanya membawa benda yang merupakan salah satu simbol dari 1001 kisah pengorbanannya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, tulis Aji Nugroho. Benda yang dibawa dan digenggam erat oleh Soekarno itu adalah bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera itu hanya dibungkus dengan kertas koran, tandas Aji Nugroho. Di buku lain, Soekarno memang dikisahkan membawa bendera pusaka merah putih dan menyembunyikannya saat Soeharto berkuasa. Dilansir dari buku Berkibarlah Benderaku, tradisi pengibaran bendera pusaka karya Bondan Winarno, Soekarno menyembunyikan bendera merah putih saat lengser sebagai Presiden Republik Indonesia pada Maret 1967 dan digantikan oleh Soeharto. Wajar saja petugas istana negara saat itu gempar karena tak menemukan bendera pusaka tersebut. Padahal rencananya bendera merah putih itu akan dikibarkan pada upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1967. Istana negara kemudian membentuk delegasi untuk menemui Soekarno di Istana Bogor. Kenyataan bahwa bendera pusaka itu dijahit oleh Ibu Fatmawati dan merupakan milik pribadi Bung Karno membuat kepemilikan benda bersejarah ini sempat menjadi masalah kecil, tulis Bondan Winarno. Soekarno awalnya ragu dan menolak memberitahu keberadaan benda merah putih itu. Namun, Soekarno kemudian menyadari bahwa bendera pusaka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati itu bukanlah milik pribadi, melainkan sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Soekarno lantas meminta delegasi untuk kembali menemuinya pada 16 Agustus 1967. Namun, saat kembali menemui Soekarno pada 16 Agustus 1967, delegasi itu justru diajak Soekarno kembali ke Jakarta dan mendatangi Monumen Nasional atau Monas. Ternyata Bung Karno menyimpan bendera pustaka di sebuah ruangan bawah tanah di kaki Monumen Nasional, tulis Bondan. Setelah bendera pusaka diserahkan ke istana, Presiden Soeharto tak langsung percaya bendera tersebut merupakan bendera pustaka. Soeharto lantas memanggil mantan ajudan Presiden Soekarno, Husein Mutahar, untuk mengecek keaslian bendera tersebut. Husein Mutahar adalah ajudan Presiden Soekarno yang mengamankan bendera pusaka saat Bung Karno dan Bung Hatta ditawan Belanda pada agresi militer Belanda yang kedua. Saat itu Muhtar diperintah oleh Soekarno menjaga bendera pusaka. Agar tak disita Belanda, Mutahar sempat membuka jahitan bendera tersebut dan memisahkan warna merah dan putihnya. Setelah agresi militer kedua Belanda selesai, bendera pusaka dijahit kembali dan diserahkan kepada Soekarno. Karena tahu betul bendera pusaka, Mutahar mengatakan bahwa bendera yang disimpan Soekarno di Monas adalah bendera pusaka. Tanda-tanda berakhirnya kekuasaan Soekarno terlihat saat Soeharto memberikan 3 opsi kepada salah satu istri Bung Karno, yaitu Ratna Sari Dewi. Hal ini berawal dari Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memerintahkan Maijen Soeharto mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan setelah peristiwa
G30 SPKI. Dilansir dari buku Jenderal Yoga Loyalis di Balik Layar, Soeharto kemudian memerintahkan Brigjen TNI Yoga Sugomo dan Martono untuk merancang sebuah pertemuan rahasia dengan Ratna Sari Dewi. Tujuan pertemuan itu untuk mengorek informasi kebijakan serta kegiatan Soekarno sebelum detik-detik G30 SPKI terjadi. Soeharto menganggap semua orang yang dekat dengan Bung Karno harus diinterogasi perihal tragedi tersebut. Soeharto dan Ratna Sari Dewi direncanakan bertemu pada 20 Maret 1966 di lapangan golf Rawamangun, Jakarta Timur. Tidak mudah mengatur pertemuan itu karena Dewi adalah istri presiden. Oleh karena itu, diusulkan agar pertemuan dilakukan secara tidak resmi. Rencananya, Soeharto akan bertemu dengan Dewi di lapangan golf, kata Yoga dalam buku biografinya yang berjudul Jenderal Yoga Loyalis di Balik Layar. Dewi awalnya tak tahu pertemuannya dengan Soeharto amatlah penting. Dalam pertemuan itu Soeharto memberi 3 opsi atau pilihan kepada Dewi untuk dipilih oleh Soekarno. Pertama, segera pergi ke luar negeri untuk istirahat tanpa ada lagi urusan politik di Indonesia. Kedua, tetap di Indonesia tapi sebagai presiden yang tak lagi punya wewenang alias cuma sebutan saja. Ketiga, Soekarno mengundurkan diri secara total sebagai presiden. Saat itulah Dewi menyadari bahwa kepemimpinan Soekarno sudah habis dan kalah. Belakangan Dewi memberi kesaksian kepada saya bahwa begitu mendengar 3 opsi saran Soeharto itu, dia baru menyadari bahwa dia dan suaminya telah kalah dalam permainan, kata Aiko Kurosawa, seorang sejarawan asal Jepang. Turunnya Presiden Soekarno merupakan awal dari melesatnya karir Soeharto. Untuk update video selanjutnya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.